Perjalanan dalam menyapa dan belajar untuk mulai memahami isi semesta menjadi babak kehidupan dengan petualangan yang banyak menyemai tawa. Hasrat menjelajah yang merekah mendorong untuk membuka satu persatu pintu yang sekiranya mampu menjawab seluruh tanya yang terus berteriak di kepala. Ruas kehidupan di mana semua akan penuh warna. Masa anak-anak yang indah. Bagi sebagian orang, bahkan menjadi fase kehidupan yang paling dirindukan. Tak hanya sekedar cerita kosong dan menjadi ruang hampa di pikiran. Sejatinya, cita-cita semua orang tua tentunya ingin mempunyai anak yang sehat, yang dapat berkehidupan dengan layak seperti anak-anak lainnya. Adalah rencana bagi kita semua, termasuk saya, agar setiap anak Indonesia merasakan kebahagiaan dan kesempatan tanpa batas yang mengantarkan tubuh mungil itu pada mimpi besar yang mereka rajut. Sayangnya, tak semua warna kehidupan itu mampu dilihat dan dirasakan setiap anak. Mereka memiliki lintasan hidupnya masing-masing yang harus mereka perjuangkan di tengah hak-hak yang semestinya mereka dapatkan. Dengan mengangkat dan membiarkan tubuh yang tak berdaya ini berjalan dalam nyata, cerita perjalanan ini kami mulai. Langkah pertama kami jejakkan menyusuri tepian ibu kota, menuju Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Bisingnya suara yang ada dalam pikiran selalu menjadi batu sandungan untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi semua orang. Curhatan kepada Sang Pencipta, adilkah seorang anak harus menanggung beban yang kami rasa mereka belum mampu untuk memikulnya, tak sekali terlantunkan dalam doa. Ada hak-hak yang perlahan terhempas. Menurut aturan di Indonesia, hak anak dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini mencakup hak pokok, hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Itulah mengapa saya dan tim Inadis Horizon memilih perjalanan ini untuk memastikan harapan anak-anak itu tetap tumbuh di tengah ruang tunggu yang kami yakini ini hanya sebatas jeda sebelum melanjutkan perjalanan meraih mimpi-mimpinya. Kami sudah sampai Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta atau RSCM. Kenapa rumah sakit ini? Karena memang di sini pusat rujukan nasional. Jadi anak-anak seluruh Indonesia kalau butuh penanganan lebih lanjut itu di sini. Dan menurut data memang banyak sekali ya, kurang lebih sekitar lebih dari 500 anak-anak yang dirawat di sini. Dan itu terdiri dari rawat inap dan juga rawat jalan. Sebagian besar dari mereka ini penyakitnya penyakit kronis, baik itu kanker, kemudian juga gagal ginjal, autoimun, dan juga beberapa penyakit kronis lainnya. Dan kita sekarang mau dengar cerita mereka sekaligus juga menyemangati karena tentunya di Hari Anak Nasional ini banyak sekali hak-hak mereka yang tidak bisa dinikmati. Sekolah misalnya yang terganggu, kemudian juga waktu bermain mereka yang terganggu. Itu yang akan kita lihat di dalam bagaimana kondisi mereka. Kita juga udah janjian ya sama tim RSCM, sudah minta izin juga untuk menemui mereka langsung. Ikuti perjalanan indah di Horizon. Denyut koridor rumah sakit, dinding yang menjadi saksi bisu segala ikhtiar dan perjuangan itu pun akhirnya kami datangi. Tak sekali, mata ini melihat sesuatu yang membuat kami tak bisa berkata-kata. Di umur yang seharusnya mereka rayakan dengan kegembiraan, namun harus pupus dengan kondisi yang sangat menyakitkan. Hanya sedikit keriangan yang tampak dari wajah kecil anak-anak ini. Mungkin lebih banyak wajah pengorbanan dan semangat untuk tetap bertahan
melihat matahari yang muncul dari ufuk timur sebagai tanda kehidupan itu masih ada bagi mereka. Hari ini rame banget yang berobat di lobi. Tadi aja udah penuh gitu sampai lobi kan. Jadi meskipun mereka hari ini infonya bahkan sudah antri dari subuh, tapi wajah-wajah semangat mereka masih kelihatan. Dan kita pun juga di sini sekalipun sudah diizinkan ya sama pihak rumah sakit harus tetap berhati-hati dalam mengambil visual karena lagi-lagi ini menyangkut anak di bawah umur. Apapun yang sudah ditayangkan di sini pastinya juga sudah diizinkan oleh orang tua dan juga pendamping masing-masing. Pasien anak itu kita bicara data yang tahun 25 saja itu sekitar 18,76%. Jadi untuk yang tahun ini nih dari Januari sampai ke Juni itu sudah 19,16%. Artinya kalau saya berhitung nih mungkin 1 semester lagi ke depan bisa jadi 2 kalinya, bisa menjadi hampir 40% pasien anak. Anda bisa bayangkan banyak sekali karena memang kami juga adalah pusat rujukan nasional. Jadi pasien-pasien yang sulit ditangani di rumah sakit manapun sudah pasti akan dikirim ke kami. Jadi di anak ini yang banyak adalah 2 itu. Jadi yang kanker sama dengan urologi termasuk hemodialisis, kelainan ginjal. Mesin hemodialisis terus berputar dalam ruangan ini. Terbaring pula tubuh mungil di atas pembaringan dengan selang yang dialiri darah-darah mereka. Di mana seharusnya hari ini mereka rayakan dengan keseruan bersama sahabat terkasihnya. Ini Camilla, salah satu pasien gagal ginjal yang harus melakukan pengobatan hemodialisa di RSCM. Impian untuk menjadi seorang dokter saat ini mungkin harus Camilla urungkan sejenak hingga penyakit gagal ginjal yang menggerusnya hilang. Tak banyak kata yang keluar dari bibir kecil ini untuk bisa mengatakan, "Aku sakit, Umi." Di tahun ajaran baru, seharusnya dirinya duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun, itu semua harus berhenti sejenak karena penyakit gagal ginjalnya. Berlembar-lembar cerita kisah Camilla yang pada akhirnya harus berhadapan dengan mesin hemodialisis di RSCM. Sempat koma selama 2 minggu, hingga akhirnya dokter memvonis Camilla harus melakukan cuci darah atau hemodialisa. Camilla tuh sempat kejang, Kak. Sempat kejang, tidak sadarkan diri, kemudian bisa dikatakan koma lah selama kurang lebih 2 minggu. Dan kami sendiri tidak menyangka gitu karena sebelumnya kakak Camilla biasa aja gitu, paling keluhannya pusing, mual seperti itu. Tapi ternyata setelah beberapa hari diranap di Rumah Sakit Cilegon, kakak Camilla nggak kuat gitu, jadi drop. Ternyata ya itu kakak Camilla emang harus di-HD dan kami bawa ke rumah sakit RSUI awalnya di Depok. Selama 2 minggu kakak Camilla koma, menjalankan hemodialisa selama 2-4 kali di sana. Selanjutnya diarahkan untuk ke RSCM. Tak tahu harus berkata apa. Mungkin hanya doa yang terus dipanjatkan ke Sang Khalik untuk meminta jika kabar sang anak mengalami gagal ginjal ternyata hanya mimpi. Sedih yang pasti seorang ibu ketika mendengar anaknya divonis gagal ginjal dan harus hemodialisa rasanya hancur. Tidak menyangka, bahkan Camilla sendiri ketika mendengar itu
dia langsung mencari tahu sendiri Kak, seperti apa sih cuci darah itu, sampai dia sempat bilang ke kami orang tuanya, Abi sama Uminya, Umi kakak nggak mau dicuci darah. Dari situ kami bercampur sedih kalau kita tidak menuruti atau kita tidak melakukan HD untuk kakak. Itu taruhannya memang ke kondisinya kakak sendiri yang ngedrop. Ternyata benar Kak, langsung dalam jangka 24 jam kami keluar dari rumah sakit Cilegon, kakak Kamila langsung drop. Sedih sih, yang pasti hancur perasaannya. Kesabaran dan keikhlasan terus bersemayam dalam guratan wajah bocah perempuan 12 tahun ini. Putaran mesin hemodialisis yang berada di sampingnya sungguh tak dihiraukannya. Sejak Mei 2026, 2 kali dalam seminggu, darah yang mengalir dalam tubuhnya harus terusik dengan mesin ini. Hingga penggalan cerita perjalanan panjang menuju rumah sakit dan hilangnya mendapatkan hak pendidikan pun sudah tak lagi menjadi diskusi dalam kehidupannya. 2 kali dalam seminggu. Itu sudah 2 bulan berjalan. Dari pagi, kami biasa berangkat dari rumah jam 3, kemudian sampai sini jam 5 subuh, kita langsung ke ruang HD, Kamila ditimbang, kemudian diarahkan berapa timbangannya gitu ya. Biasa dokter bertanya sedetail mungkin, kemudian baru kakak Mila di HD gitu. Naik ambulan. Kebetulan dari Cilegon sendiri ada fasilitas ambulan dari Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Alhamdulillah. Yang pasti yang paling menyita itu waktu ya Kak. Di saat Kamila itu harus daftar sekolah, terutama karena kemarin baru lulus SD, daftar sekolah Kamila nggak daftar karena posisi Kamila sedang tidak baik. Kemudian waktu untuk keluarga juga yang biasanya kita bisa bersama gitu, kalau lagi weekend ini mah nggak bisa gitu. Terus dari kegiatan dia dengan teman-teman juga, dia biasa panggil teman-temannya ke rumah untuk ngobrol, mungkin sekedar ngobrol atau kumpul-kumpul, bahkan makan-makan juga kadang di rumah. Tapi untuk sekarang nggak lagi. Itu sih yang bikin mungkin agak kehilangan juga untuk kakak Kamila. Sempat bertanya juga, kapan ya kakak Kamila bisa daftar sekolah lagi? Insya Allah nanti kalau kakak udah sehat, Umi siap daftarin kakak di mana kakak pengen sekolahnya. Terakhir itu ketika dia mau lulusan Kak, itu kan dia sedang tidak sadarkan diri, dia sedang koma, kurang lebih 2 minggu, itu menjelang dia ujian sekolah. Saya ingat banget ketika dia selesai mengerjakan TKA, kemudian 1 minggu ke depan dia harus ujian, dia susulan, dia nggak bisa ikut itu. Dia sedih gitu, maksudnya momen itu sangat ditunggu. Di saat perpisahan dengan temannya, itu juga sangat-sangat ditunggu oleh kakak Mila. Tapi karena kondisinya yang tidak baik, akhirnya istirahat aja di rumah gitu. Panjangnya lintasan kehidupan anak yang dilalui sangat berbeda. Pertanyaan anak, mengapa saya berbeda dengan anak yang lain, mungkin sudah menjadi bumbu kehidupan dalam setiap keluarga. Dia bertanya, kenapa sih kakak nggak sama kayak teman-teman yang lain? Di saat teman-teman yang lain lagi ceria, lagi seneng main sana, main sini, kadang foto ke studio gitu bareng teman-temannya. Tapi kakak kayak gini, ya mungkin jalannya sudah begitu. Terima aja, insya Allah mah punya rencana yang baik. Saya suka ngomong begitu. Saya juga gimana ya Kak, ketika menjawab itu mungkin ada pikiran, ya Allah gitu ya, kayak
jangan anak saya gitu. Dia itu udah dari jauh-jauh, bahkan dari tahun kemarin dia punya rencana ingin mondok. Dia juga sudah menyelesaikan administrasi. Saya ingat banget ketika dia di Depok, dia tidak sadarkan diri, dari pondok nelpon suruh kirim ukuran baju. Saya kirim, Kak. Saya kirim ukuran bajunya. Pas dia sadar, saya bilang, kakak udah punya nanti bajunya. Udah diukur. Umi udah tanyain ukuran badan kakak gitu. Oh iya, kakak pengen cepet sehat. Pas udah keluar dari rumah sakit, kami ke pondok. Kami menanyakan seperti apa nanti gitu. Ternyata memang kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan. Jadi ditunda dulu 1 tahun ke depan sampai kakak kuat. Aku ingin seperti anak yang lainnya, melakukan apa yang aku suka. Aku ingin seperti dulu lagi, tanpa harus berhadapan dengan mesin yang membuatku tak berdaya. Ungkapan rasa patah hati yang terkadang menyelimuti Kamila ketika tak sanggup lagi berteriak dalam diamnya. Dia hobi banget berpidato ya. Dia sangat menggemari yang namanya Pildacil, dia suka ikut lomba itu. Kemudian dia juga senang banget bercerita, Kak. Bahkan buku-bukunya pun sampai hari ini kalau saya masuk ke kamarnya itu ada tulisan-tulisan kecil dia, cerita-cerita sedikit tentang kondisinya gitu. Jadi masih senang bercerita, apa ya, sisanya mungkin harapan lah ya Kak ya. Harapan cerita itu bisa dia tuangkan, dia bisa tampil lagi di depan orang banyak, badannya kuat lagi, terutama kakinya yang hampir 2 minggu nggak bisa jalan, jadi kemana-mana harus saya gendong. Hidup dengan bergantung pada mesin hemodialisis ternyata membuat Kamila dapat menikmati kesenangannya. Tak ada batasan untuk menikmati makanan dan minuman kesukaannya. Meski sudah banyak haknya yang direnggut oleh penyakit kronis yang saat ini mendiami tubuhnya. Lebih enak aja sih Mi gitu. Gimana Kak? Enak aja sih Mi. Kalau lagi HD bisa makan gitu. Dia kalau lagi nggak HD kan nggak boleh makan macam-macam ya Kak ya. Jadi ketika HD dia senang, bukan senang karena di HD-nya tapi senang dia dapat makanan yang dia sukai. Misalnya saya pengen makan chicken gitu. Boleh ya Mi? Nanti tanya dulu. Oh iya boleh kalau lagi HD. Jadi sambil jangan dibersihin gitu. Jadi dia senang gitu. Terus minumnya yang biasa dia batasin 1000 cc per 24 jam. Ketika lagi HD di luar itu gitu. Masya Allah, kata saya, Kak, ini aja udah senang ya Kak ya gitu. Jadi kadang bercanda aja di ruang HD. Oh iya, ya Mi, bilang aja Mi sama nurse-nya 300 gitu. Padahal 200 kayak kagak habis gitu. Suka gitu aja sih. Kerasnya sirkulasi darah yang keluar dari tubuh Kamila tentunya sebanding dengan keras dan semangatnya untuk selalu menjadi anak yang sehat dan lepas dari jerat mesin hemodialisis. Catatan kecil yang tertuang dalam secari kertas menambah sebuah harapan penuh Kamila akan datangnya hari esok yang lebih cerah. Anak saya sembuh lagi. Anak saya sembuh lagi Kak, itu yang terbesar. Saya nggak ada doa yang paling besar kecuali Kakak Mila sembuh lagi, sekolah lagi. Kasihan, biar dia bisa merasakan seperti teman-temannya yang lain. Itu sih sebenarnya.
Keriuhan masa kecil sudah tentu menjadi catatan besar kelak di hari-hari selanjutnya. Tak ada yang menginginkan ini semua harus terjadi kepada kami. Pernah nggak sih Mila kayak berasa capek gitu? Enggak, menurut Kamila di jalan aja. Doanya apa sih, Dek? Pengen sembuh. Satu, support system dari keluarga itu penting sekali. Kemudian yang kedua, lingkungan unit atau di rumah sakitnya gitu. Tadi saya sudah katakan bahwa unit di anak ini harus berbeda dengan dewasa. Dia harus lebih ramah anak, friendly, juga harus luas. Karena kan kalau dewasa mereka bisa melakukan terapi sendiri. Tapi kalau anak kan didampingi oleh orang tuanya, jadi dia harus luas juga gitu ya. Kemudian dari segi kesulitan juga ya, karena tadi komplikasi lebih banyak, akses banyak yang macet karena pembuluh darahnya kecil gitu ya, komplikasi-komplikasi cukup sering terjadi gitu. Jadi juga ini penting juga gitu ya, pengalaman dari tenaga medisnya itu juga penting ya. Nah kemudian hal-hal lain, kondisi rumah juga penting. Kenapa? Karena satu, nutrisi anak itu kan penting sekali pada anak-anak yang punya ginjal ya. Juga kondisi mental anak, nah ini yang seringnya lupa gitu ya. Peran dari masyarakat untuk mensupport apapun yang bisa dilakukan gitu ya. Mungkin nggak bisa dengan dana, tapi paling nggak kita mensupport dengan memberikan semangat gitu ya untuk anak-anak yang menjalani penyakit kronik, terapi cuci darah seperti ini. Ruang kaca ini menjadi akhir dalam setiap perjalanan bocah kecil yang harus melawan rasa sakitnya untuk bisa kembali menjalani hari-harinya seperti sedia kala. Apa yang ada dalam pikiran malaikat kecil ini masih bisa tertawa, senyum di balik kegundahan orang tua yang menghantarkan menuju ruang perawatan. Setiap langkah orang tua di sini seakan berpacu dengan waktu untuk bisa menyembuhkan dan menghilangkan penyakit sang anak. Penyembuhan pasien seperti Anda ketahui bahwa dunia anak itu sangat berbeda dengan dunia kita, dunia dewasa. Dunia anak itu tidak bisa dilepaskan dari belajar, dari bermain. Itu sesuatu yang menurut saya memang harus dihadirkan dalam rumah sakit ini. 2018, dokter memvonis di dalam tubuh Alivia terdapat kanker darah atau leukemia yang bersarang dalam tubuhnya. Kursi roda dan boneka yang selalu menutupi wajahnya, mungkin ini adalah salah satu obat sebagai penguat dirinya dalam setiap langkahnya. Lagi-lagi, 2 kali dalam seminggu, dirinya harus melakukan kemoterapi. Tahapan ini adalah bentuk rutinitas Alivia di RSCM untuk memperlambat penyebaran sel kanker di dalam darahnya. Alivia itu terkena sakit kanker leukemia itu di tahun 2018, Kak. Di usia 1 tahun 8 bulan. Awal mula gejalanya itu dia ada benjolan sebelah kiri, dengkul di bawah sebelah kiri. Itu awal mulanya dia. Dan itu ditambah ada trombosit, HB langsung drop turun. Dia kemarin tuh. Terus dia nyeri hebat di kaki, sampai nggak bisa jalan. Waktu pas pertama kali itu. Sempat remisi, Kak, 2 tahun dia. Terus relapse lagi. Itu di tahun berapa ya? Di 2018 sampai 2020, terus 2020 sampai 2022. Itu remisinya 2020 sampai 2022. 2023, 2024 dia relapse. Kasih ibu sepanjang hayat. Mungkin
Ungkapan ini yang selalu Siti genggam sebagai obat penyembuh Alivia. Perjuangan yang dilakukan Siti demi kesembuhan buah hatinya hingga kini mungkin sudah tak mampu lagi dihitung secara angka. Kalau untuk transport itu kita sehari itu bisa 300 ribu. Soalnya ongkos pulang pergi kan saya naik Grab kebetulan, itu paling kan 150 pulang pergi. Terkadang juga kalau udah sore bisa 100 ribu sekali jalan kan Kak, belum makannya, belum ini. Terus di protokol yang ini tuh lebih sering tindakan keluar Kak. Kita ke rumah sakit luar untuk pemeriksaannya. Seperti ada MRD, ada kemarin cek kadar MTX-nya karena dia alergi. Terus ada BCR-ABL, itu dicekin semua. Kayaknya lebih banyak deh Kak, nggak terhitung deh kayaknya. Pokoknya sekali jalan ke Darmas itu 1.700.000, 1.500.000, 1.400.000. Terus kemarin sempat 8,5. Bisa dibilang mah lebih dari 20 jutaan kali ya. Lagi off sekolah dulu sementara. Ini udah seminggu ini nggak sekolah. Pas naik kelas 4, awal masuk awal masuk kemarin masih sekolah. Cuman kan besoknya langsung jadwalnya dia kemo. Jadi di off dulu, terus niatnya mau abis kemo ini mau sekolah, ternyata dia sempat drop juga di rumah kan muntah-muntah. Jadi lebih baik saya nggak sekolahin dulu, gitu. Masih nanti aja dulu ya Kak, iya Bu. Kumpul sama teman-teman di sekolah, sama teman pengajian, gitu. Dia anaknya super aktif Kak. Kalau dia sehat dikit, dia kangen olahraga, dia kangen pramuka, sedangkan itu dibatasin. Melangkah untuk mewujudkan mimpi setiap anak berbeda-beda. Tidak bersekolah untuk sementara waktu bukan berarti cita-cita tak terwujud. Kisah ini hanyalah balutan cerita di dunia. Ya dia sih ngerasa badannya dia kok sakit. Dia ngerasa badannya dia sakit, kok badan aku kayak gini banget ya Bun. Kok capek aja gitu. Dia pengennya ngumpul sama adik-adiknya, pengen main sama adik-adiknya tanpa keganggu sama pengobatan, rutinitas ke rumah sakit. Kalau saya pengennya menuruti kemauannya dia aja sih Kak. Jadi kalau misalnya kita mau berangkat kemo gitu, dia maunya diantar siapa? Apa ayahnya, apa bundanya, apa utinya gitu. Apa tiga-tiganya mau dibawa. Jadi kita mau ngikutin apa yang dia mau aja. Apa entah dia bawa, Bun, aku sebelum kemo, aku pengen mau makan ini, kesukaan ini. Bawain ya, iya. Masakin ya, iya. Kadang gitu Kak, kalau dia. Intinya pengen ini yang terbaik buat dia deh. Kemauan sama dia. Saya pengen anak saya sembuh total. Saya pengen dia meraih cita-citanya dia. Cuman itu. Karena dia pengen meraih cita-cita jadi dokter. Dia pengen nyembuhin teman-teman yang lain. Anak-anak yang lain yang masih punya masa depan. Di balik rasa sakit, selalu ada harapan yang terus dijaga bagi anak-anak pejuang kesembuhan. Sekali lagi, tempat ini hanyalah sebuah ruang tunggu. Ruang tempat mereka mengumpulkan kekuatan dan merawat harapan. Agar kelak, mereka bisa kembali menjalani masa kecilnya dan meraih cita-cita yang sempat tertunda. Baik ya, jadi pesan saya adalah untuk anak-anak dengan penyakit ginjal harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Kita berusaha bareng-bareng ya untuk bisa kesembuhan dari tim dokter, dari tim perawat, warga semuanya gitu. Di waktu ini yang kita nggak tahu berapa lama ini, ya kita usahakan membuat mereka senyaman mungkin gitu kualitas hidupnya.
Kita tak bisa memilih bagaimana masa kecil kita akan terlewati. Kita tak pernah bisa memilih di mana kita akan dilahirkan, dibesarkan oleh siapa, dan juga tumbuh berkembang dengan keadaan yang seperti apa. Namun setidaknya di Hari Anak Nasional 2026 ini kita mendapatkan potret yang menggambarkan bahwa sebagian anak-anak menghabiskan dan juga merayakan masa kecilnya dengan cara yang tak pernah mereka pilih. Bagaimanapun mereka berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak, untuk berbahagia, untuk belajar, dan juga untuk meraih mimpi. Selamat Hari Anak Nasional 2026 untuk seluruh anak-anak di Indonesia.